Sahabat Inspektorat, selamat datang di podcast Ngorbit, ngobrol integritas bareng Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Nah, sebelum kita bahas topik hari ini, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Lala, Nama aku Aisyah. dan hari ini kita mau bahas topik yang lagi happening banget. Benar, lagi banyak diperbincangkan oleh kalangan ASN dan penyelenggara. Dan juga masyarakat tentunya. Benar. Jadi, hari ini kita mau bahas sesuatu yang hot. Gitu. Kira-kira apa tuh? Aku kasih clue ya, Skill. huruf depannya G. Belakangnya I. Benar lagi. Ya udah kita sebutin bareng-bareng Benar, aja. 1, 2, 3. Gratifikasi. Nah, mungkin masyarakat atau teman sahabat inspektorat udah pernah dengar nih apa itu gratifikasi, ya kan? Cuman mungkin masih pada bingung kali ya. Iya, Jelasnya gimana? cuma baru dengar-dengar aja nih gratifikasi, tapi sebenarnya masih belum paham atau masih belum tahu-tahu banget tentang gratifikasi gitu. Udah, kalau gitu di sini kita bakal bahas secara mendalam, kupas tuntas setajam silet. Jadi sebenarnya ketika kita nyebut gratifikasi, yang ada di pikiran Aisyah apa? Kalau aku nih ya, kalau ada orang nyebut gratifikasi gitu, yang pertama kali muncul dalam benak aku itu adalah salam tempel. Salam tempel. Kalau kamu lah, tas Hermes. waduh, Eksklusif banget. mahal gratifikasinya, mewah ya. Mewah banget. Tapi sebenarnya apa sih itu gratifikasi? Iya, tadi kita nyebut ada duit, ada barang, gitu. Jadi sebenarnya apa sih gratifikasi? Nah, menurut Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK nomor 1 tahun 2026, gratifikasi itu sebenarnya adalah pemberian dalam arti luas. Jadi secara umum aja bentuknya pemberian. Itu gratifikasi. Jadi kata kuncinya itu pemberian ya. Betul, dan kita Nggak minta. izin, maaf. Pemberian alias gift. Betul. Contoh gift. Gift TikTok. Waduh, Gift TikTok gimana nih? boleh nggak sih kita terima gift TikTok? Iya, kan di peraturan nggak ada tersebut gift Iya. TikTok. Tapi sempat kemarin Menteri Keuangan kita dia menolak dapat gift TikTok Oh loh. iya. Iya, soalnya kita sebagai ASN ya, sebagai penyelenggara negara harus waspada gitu terhadap betul. pemberian dan per gift-giftan ini Betul, gitu. betul. Karena ya kita harus menjaga-jaga. Hati-hati. Jadi uang bukan cuma uang fisik ya, uang transfer, uang virtual itu juga Bener, sekarang uang macam-macam. Betul, ada mungkin bentuknya juga saham gitu. Itu juga dalam bentuk diuangkan bisa ya, itu Bisa. bahaya. Gitu. Selain uang, barang, fasilitas, diskon. Itu juga termasuk pemberian kan, walaupun diskon itu pengurangan harga, tapi itu termasuk pemberian juga. Oke. Tiket, jamuan tamu, Wah, itu bisa termasuk. Jadi banyak banget ya. Betul banget, betul. Jadi bukan cuman uang, bukan cuman barang, fasilitas itu juga termasuk gratifikasi. Jadi kita sebagai ASN dan penyelenggara negara harus hati-hati. Daripada kita pusing, mendingan kita jauhi ya sebenarnya ya. aja. Nah, tadi kan ngomongin pemberian nih, pemberian dalam arti luas. Pemberian itu kan juga kayak termasuk hadiah gitu. Jadi semua pemberian, semua hadiah itu nggak boleh. Nah, semua hadiah itu nggak boleh. Sebenarnya nggak tepat juga sih kalimatnya itu ya. Jadi gratifikasi itu kayak bakteri. Kenapa tuh Kak? Ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Itu biar gampang diingat aja ya. Sebenarnya bukan baik atau jahat sih. Lebih ke gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Jadi sebenarnya kita harus kayak melihat intensi gitu ya. Sebenarnya yang wajib dilaporkan atau yang tidak wajib dilaporkan itu dilihatnya dari intensi, kayak kira-kira maksud tujuan gitu ya. Maksud dan tujuan seseorang memberikan kita sesuatu gitu. Misal kalau pemberiannya secara luas, secara umum atau wajar, itu ya tidak wajib kita laporkan. Wajar tuh kayak gimana sih maksudnya? Kayak rapat lagi makan gitu termasuk pemberian umum nggak? Umum, kalau kan semua peserta dapat makan, semua peserta dapat minum. Jadinya itu wajar secara umum. Nah, kalau misalkan sesama keluarga juga, kita mungkin mengiranya pemberian sesama keluarga itu tidak wajib dilaporkan ya. Tapi kalau misalkan ada intensi, nah ini intinya tuh gongnya itu di intensi itu gitu. Mau sesama keluarga tapi ternyata keluarganya pejabat, sesama saudara-saudaranya pejabat. Bener. Kalau yang ngasih keluarga atau yang ngasih gebetan tapi ternyata gebetannya adalah penyedia, aduh, serem sih jujur. Kalau yang ngasih mantan minta balikan gimana? Aduh. Gak usah dibahas ya. Aduh, gak usah. Oke. Jadi pun kalau misalkan temen lagi nikah,
temen lagi nikah, boleh nggak sih kita ngasih? Boleh banget sih itu. Tapi ada minimal, ada batas maksimalnya Kak. Batas maksimal ya? Berdasarkan peraturan KPK tadi yang kita sebutkan itu batas maksimalnya 1,5 juta. Terus kalau teman pensiun boleh nggak? Teman pensiun atau rekan kerja gitu? Itu kan kita sesama rekan kerja kan. Itu boleh juga tapi di bawah 500.000 tapi bentuknya bukan uang. Oh iya, apa tuh? Barang. Barang boleh. ya? Oh barang. Yang, tapi batas maksimalnya 500.000. Jadi kayak misal mau Baju. hadiah apa gitu. Batik ya? Batik gitu. Biasanya 300.000 ya? Bisa. Ada, batik yang di bawah 500.000 ada. Kalau misalkan ya, lagi mau lebaran, mau lebaran, kan tadi kan batas minimalnya aku tuh sama rekan kerja 500.000. Misalkan dapat hampers isinya kue atau misalkan Dubai Cuy Cookie kan nggak nyampe 500.000 tuh kan. Itu gimana ya? Misalkan boleh nggak sih hampers ya, hampers lebaran? Sebenarnya ya kalau cuma hampers, aku sebenarnya tuh lebih baik kita hati-hati aja sih. Soalnya hampers lebaran ini ya, misal nih dilihat juga yang ngasih siapa. Misal hampers lebaran tapi yang ngasih adalah orang yang berkepentingan sama kita gitu, atau pihak ketiga atau yang menerima layanan kita gitu. Dia ngasih hampers lebaran. Tapi habis itu setelah lebarannya udah selesai nih, kita melakukan pelayanan kan sebagai ASN. Terus kita inget kayak dia orang dulu pernah ngasih hampers lagi ke aku gitu. Masih dalam benak itu kayak oh my god, dia pernah baik nih, jadi aku harus ngebales perbuatan dia. Dan itu tuh yang ngebikin yang namanya adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan tuh apa sih lah? Jadi konflik kepentingan itu mungkin atau kita kenal banyak konflik of interest gitu ya, juga bisa. Itu jadi kita punya kepentingan terselubung gitu dalam hubungan, misalkan antara hubungan pemberi layanan dan penerima layanan gitu. Itu ada keinginan atau interest terselubung dalamnya. Nah, itu bahaya. Nah, itu tuh biasanya terjadi ya gara-gara gratifikasi itu. Makanya yang sering aku dengar nih ya, yang benar-benar aku ingat tentang gratifikasi adalah tanam budi. Itu tuh serem banget sih jujur, kayak yang tadi hampersnya kita cuma terima pas lebaran, tapi kita ngerasanya utang budi sama dia tuh sampai berkedepannya tuh betul kita harus ngerasa balas budi gitu loh ibaratnya, gara-gara cuma hampers yang kita terima pas lebaran itu. Apalagi kita nggak adil gitu loh sama penerima layanan kita gitu. Betul. Agak harus diwaspadai gitu ya. Iya, takutnya bias dan konflik kepentingan itu tadi. Apalagi kalau Dubai Cuy Cookie pasti makan isinya bukan kunafa tapi kimpul. Tapi duit 100.000. Nah, wah bahaya banget. Bahaya. Kan udah nih pemberian hampers. Kalau traktiran gimana nih? Lah, kalau tadi tuh kita ngasihnya dalam bentuk barang. Kalau traktiran kan gak ada yang tahu ya. Kalau kita kan siapa yang bayar kan nggak tahu, nggak ada buktinya gitu, nggak ada barangnya, wujudnya nggak ada. Traktiran juga langsung dimakan. Itu gimana tuh traktiran? Kita lihat lagi kapan dia traktirnya. Contoh misalkan kita habis rapat sama klien, maksudnya sama rekanan gitu ya. Terus dia ngajak traktir. Nah itu tuh bahaya. Itu tuh kita harus kalau bisa ditolak aja deh. Takutnya tadi ada konflik of interest gitu kan, konflik kepentingan. Tapi kalau ditraktirnya dalam rangka jadian, pajak jadian beda lagi, kecuali jadiannya tahun lalu ya baru ditraktir sekarang. Agak janggal sih, janggal ya. Takutnya ada niat terselubung di dalamnya. Nah itu juga harus diperhatikan niatnya. Iya sebenarnya, tapi kalau teman kita traktir aja, kalau dapat rezeki gitu, misal teman nih benar teman, boleh nggak kalau kayak gitu? Nah kalau misalkan temen tapi yang dapat bukan cuma kita doang, kayak memang satu geng gitu, satu geng ya udah. Kalau satu geng mah kita ya namanya juga lagi merayakan gitu kan, aja ya. Tapi inget, kita jangan jadi people pleaser juga. Misalkan teman kita sering ngeraktir nih, terus dia pelayanan lah, kan dia udah ngeraktir kita ya, gitu ya. Itu jatuhnya jadi gratifikasi. Dilihatnya yang penting itu intensinya dan siapa orangnya. Tuh kalau emang dia udah kenal lama atau teman deket gitu ya, oke lah ya. Kecuali kalau misalkan abis meeting, abis rapat, diajak sama, misalkan kita lagi rapat sama publik atau pemeriksaan biasanya ya. Pulang-pulang tuh dia bilang udah makanya sama saya aja. Itu tuh hati-hati sih. Hati-hati banget tuh ciri-ciri dan tanda-tanda yang harus ditolak. Mending nggak usah Pak, saya makan siang sendiri di kantor. Ya, itu baru keren, baru ASN keren, nggak minta-minta ditraktir. Betul. Sahabat inspektorat yang
baik. yang berintegritas tentunya. Terus kalau misalkan rapat kan dapat makan tuh boleh nggak sih? Kalau rapat dapat makan sih sebenarnya wajar nggak sih Kak? Soalnya kan berlaku umum ya, semuanya dapat makan. Kecuali kalau aku dia nggak dapat makan tapi aku dapat, kayak baru itu ada indikasi itu. Kenapa aku dapat makan tapi dia nggak dapat makan? Nah, kalau ada yang janggal, kalau ada yang jujur janggal, itu kita harus waspada gitu. Nah, tadi kan kalau kita rapat biasa dapat makan. Selain dapat makan, kita biasa dapat souvenir gitu yang kayak goodie bag. Aku jujur seneng banget sih kalau pulang rapat dapat goodie bag itu, gitu biasanya tumbler gitu-gitu, notebook. Itu sebenarnya boleh enggak? Itu kan termasuk pemberian juga ya. Kita nenteng-nenteng barang yang segede-gede gitu, ibaratnya habis pulang rapat, itu boleh enggak sih? Nah, kalau souvenir itu kan berlaku umum ya, tadi balik lagi semua dapat gitu. Jadi souvenir itu termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ya. Jadinya aman aja dapat souvenir itu, apalagi kalau ada logo ini ya, logo instansinya gitu. Bagus, boleh. Ya. Betul. Tapi akan tetapi, misal nih goodie bagnya aku isinya tumblernya mereknya Lion Star. Tapi tiba-tiba goodie bagnya Lala, tumblernya isinya Corkcicle. Itu juga itu hati-hati banget. Hati-hati, apalagi Corkcicle mungkin udah di atas batas ini ya. 1,5 juta. Ada 500.000. Ya di atas 500.000 mungkin kan ada ya, atau Stanley gitu. Iya, jadi itu juga bisa ada celah di situ. Jadi harus benar-benar berlaku umum dan wajar gitu. Jadi kalau aku dapatnya Lion Star, Lala dapatnya Corkcicle kan agak nggak wajar ya, agak janggal gitu. Kalau souvenir dapatnya nomor bib, itu mah mau lari. Itu mah respect ya, respect gitu lagi tuh itu lagi. Sebenarnya kita juga harus melihat celah dari situ ya. Jadi harus konteksnya harus wajar dan umum. Kalau tidak umum atau jujur janggal harus diperhatikan dan diwaspadai. Nah, pas lagi masuk kantor di meja ada barang yang kita nggak tahu nih siapa yang ngirim, siapa yang ngasih gitu kan. Bentuknya tuh mungkin souvenir atau bentuknya itu bukan souvenir sih, lebih ke misalkan gelas, set mangkok gitu-gitu. Itu gimana dong? Kan aku nggak minta. Ya tiba-tiba udah ada aja di meja gitu ya. Nah itu tuh kita tahan dulu. Pokoknya kalau ada paket tahan diri lo ya. Tahan diri lo, tenangin diri lo. Pokoknya kalau ada tiba-tiba ada paket gitu di meja yang kita nggak mesen nih ibaratnya, jangan tergoda dulu, jangan tiba-tiba bikin video unboxing dulu. Betul. Ya. Kita cari dulu ini pesanan kita apa bukan gitu ibaratnya. Ini datang, misalnya bukan pesanan kita, ini datangnya dari siapa gitu. Kita harus cari tahu dong, kayak masa tiba-tiba ada paket di meja yang kita nggak pesen, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada gitu kan. Harus dicari tahu dulu gitu. Nah setelah kita tahu nih, atau misal pun kita nggak tahu siapa yang ngirim, siapa yang ngasih, yang penting adalah tindakan kita setelah menerima barang itu. Jadi harus nggak boleh langsung di unboxing ya, nggak boleh langsung dipakai lah ya, nggak boleh langsung dikonsumsi gitu. Kalau isinya Dubai Chewy Cookie, aduh sendiri aja lah, ngapain? Aku itu yang tadi Dubai Chewy Cookie dibuka isinya kimpul, bukan kenapa. Tadi itu kan tindakan setelah menerima, itulah yang penting. Misalnya kita udah dapat paket ada di meja, apa yang harus kita lakukan gitu sebagai tindakan yang tepat gitu. Nah, jadi setelah menerima, jangan langsung dibuka, jangan langsung dipakai, tapi langsung laporkan. Laporkan kemana tuh? Laporkan ke UPG. Unit. P. Pengendalian. G. Gratifikasi. Asik. Jadi UPG itu adalah unit pengendalian gratifikasi. Kalau di Tangsel gimana sih Kak? Kalau di Tangsel itu sebenarnya di setiap OPD itu ada ya UPG-nya. Cuman kalau misalkan mau langsung aja deh ke Inspektorat Kota Tangerang Selatan bisa, itu namanya UPG instansi. Oh gitu. Jadi UPG itu ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Ada di UPD dan ada yang di instansi. Yang di instansi di Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Oke, jadi misal aku dapat paket, aku nggak tahu ini paket dari siapa. Apalagi udah tahu itu paket dari orang yang berkepentingan sama kita. Jadi harus lapor gitu, maksudnya bisa aja. Langsung ke UPG Inspektorat Kota Tangerang Selatan bisa ya? Bisa, tapi ada batas waktunya. Oh iya, berapa lama tuh Kak? Kalau ke UPG itu 10 hari. 10 hari. Tapi bisa juga langsung ke KPK. Bisa. Batas waktunya 30 hari. Oh, berarti misal ada paket datang
Terus kayak nunggu 9 hari dulu deh, boleh nggak? Ngapain nunggu 9 hari, kan deket ya. Kalau misalkan mau lapor langsung aja, jangan Langsung tunggu aja. sampai mepet-mepet Hmm, kayak ntar dulu deh, sibuk deh gitu. nggak usah. Tapi tenang aja, kalau ke UPG kita rahasia terjaga, identitas Rahasia terjaga. terjaga. Jadi kan nggak ada yang misal nih aku bawa-bawa mau lapor gitu, tapi kan takut dikatain, ih lu nerima ini ya, lu nerima ini ya. Enggak, tenang aja. Nggak bakalan ada yang tahu ya. Jadi aman aja nih kalau Aman aku. banget. Jadi kita juga punya ruangan khusus kalau misalkan ada yang mau ngelapor, itu nggak di ruangan terbuka. Jadi cuman pelapor sama admin UPG-nya aja. Jadi kita datang-datang nggak usah pakai topeng gitu, Nggak usah. penutup muka gitu. Nggak usah pakai masker. Ini ya misal kita udah dapet paket itu, tapi ternyata paketnya isinya Dubai Chewy Cookie yang aku suka banget Kak, kayak oh my God, gitu, makanan favorit gitu. Terus kayak dalam benak aku, ini biasanya cuma ucapan terima kasih gitu, atau kita udah nanya nih siapa yang ngasih udah ngaku dia yang ngasih, terus dia bilang nggak apa-apa Bu, makan aja, itu mah ucapan terima kasih dari kita. Gimana tuh Kak? Jadi ya itu dia, kita juga nggak boleh. Kita sebagai ASN harus profesional. Jadi harus independen, harus objektif juga. Jangan gara-gara Dubai Chewy Cookie kita jadi nggak profesional. Mana enak banget lagi ya. Iya sih, cuman maksudnya profesionalitas kita masa seharga Dubai Chewy Cookie. Benar juga lagi tuh, bagus banget, masa profesionalitas Anda bergantung pada Dubai Chewy Cookie. Aduh, rugi banget rugi ya. banget, nggak boleh ya. Jadi walaupun itu cuma bilang ucapan terima kasih, tetap aja mendingan laporin, lebih aman, hidup damai. Terus masa makasih Mas, makasih Mbak doang, kita harus makasih dalam bentuk apa dong? Masa makasih doang? Nah, kita sebagai ASN atau juga penyelenggara negara, itu makasihnya itu juga udah berharga banget loh buat kita. Nggak perlu ada kayak side case-nya gitu, side quest kayak ngasih duit apa segala macam, ngasih makanan, nggak usah. Yang penting review bintang 5. Bintang 5, tapi bukan ancaman gitu ya. Jadi bintang 5 kayak kita kalau ke restoran suruh Google review dapat puding gitu. Sama, kita juga bahagia kalau kita dikasih review bintang 5 pelayanan kita. Apalagi sekarang tuh ya, kayak instansi pelayanan kayak Disdukcapil, Bapenda, BPM BTSP, itu tuh di Google review tuh banyak banget yang ngeliatnya itu dari Google review loh. Maksudnya kita sebagai masyarakat ada yang review jelek tuh kelihatan banget di Google review sih sebenarnya. Jadi daripada kita berfokus pada barang-barang yang kita terima sebagai ucapan terima kasih, kita bisa mendorong masyarakat untuk udah ucapan terima kasihnya lewat Google review aja. Itu lebih berdampak gitu ya pada kita sebagai instansi pemerintah gitu. Pun kan instansi pemerintah juga ada survei kepuasan masyarakat dong, survei kepuasan layanan gitu kan. Itu bisa juga terima kasihnya di survei lewat situ aja gitu, lewat kanal resmi juga. Kalau memang kan kita melayani dengan baik ya dikasih bintang 5. Bintang 5. Pokoknya apa kuncinya bintang 5. Tapi itu bukan ancaman. Udah. Baru mau lanjut Kak. Jangan gitu. Jadi nggak perlu lah kasih duit atau barang ya. Tadi kan kita udah bahas macam-macam ya, mulai dari jenis-jenisnya sampai cara ngelapornya. Kenapa sih seribet itu sebenarnya? Kan cuma kecil, paling cuma ringan kayak amplop gitu-gitu doang. Nah ini gratifikasi itu ya. Kalau aku pernah dengar tuh ada kutipan yang bilang bahwa gratifikasi itu adalah cikal bakal korupsi. Serem banget ya itu. Karena ya itu tadi, gratifikasi itu membuat kita harus merasa punya tanggung jawab untuk membalas budi orang yang ngasih. Iya benar sih. Nah itu ntar bakalan timbul yang namanya yang tadi kita bahas juga, konflik kepentingan. Itu. Dan ya masa kayak duit kecil di amplop gitu ya, tiba-tiba jadi gede banget ya masalahnya ya. Iya, kalau misal duit itu kita terima, nah itu tuh bahaya banget. Kalau apalagi kalau bentuknya duit ya, kalau bentuknya barang itu tuh apalagi barang yang cepat busuk. Aduh, barang yang Dubai Chewy Cookie deh itu tadi, itu kan cepat busuk tuh. Itu bisa dilaporinnya ke UPG kan, barangnya itu bisa disalurkan, bisa dikasih ke orang gitu ya, masyarakat lah ya gitu. Tapi kalau bentuknya duit, ini tuh yang bahaya banget guys, karena hukuman pidananya itu bisa 4 tahun sampai 20 tahun penjara. Itu bahkan seumur hidup jujur. Kayak gara-gara duit yang kita terima, kita bisa dipenjara 4 tahun. Gila sih. Betul. Aku sih nggak mau ya. Iya. Dendanya berapa tuh? Dendanya itu
minimal 200 juta, Gila. paling banyak 1 miliar. Ih, Gila, gak mahal. apalagi duit yang dikasih, aduh, Paling itu cuma berapa? 1 Iya. juta. Sudah bayar traktiran 200 juga juta. paling berapa? Dendanya sampai segitu banyak ya. Ini mah, Aduh, serem banget ya. Dan Jadi nggak kita usah. harus waspada aja deh, hati-hati aja gitu ya. Kayak kita sebagai ASN kerjanya yang benar-benar Yang lurus-lurus lurus-lurus aja. aja. Tapi yang penting paham aturan ya. Benar. Kan? Kalau misalkan kita kayak gini, kita harus paham aturannya ya kan, apa aja yang harus diterima. Integritas harga mati, bos. Nah, itu sih serem banget sih ya, jujur, hukumannya gratifikasi gitu kan, ada pasal pidananya juga. Sebenarnya sengaruh apa sih sebenarnya gratifikasi ini untuk tata kelola pemerintahan gitu terhadap instansinya juga, sebenarnya ngaruhnya tuh kemana? Jadi gratifikasi ini tuh kenapa semahal itu dendanya, karena ini berhubungan dengan kepercayaan publik. Kepercayaan itu kan mahal ya, makanya dendanya mahal banget kayak gitu. Karena dengan kita melakukan gratifikasi dan gratifikasi ilegal itu, jadinya kita bikin masyarakat itu jadi nggak percaya Oh, lagi nggak gitu ya, percaya. kayak rusak kepercayaan kita gitu. betul. Apalagi kalau misal kita sakit hati, ada orang yang benar-benar didahulukan gitu pelayanannya, sedangkan kita enggak, terus kita Viralin, iya gue viralin dulu gitu kan. itu kan Itu udah rusak banget tuh kalau ada salah satu masyarakat yang udah mulai nggak percaya lagi sama instansi pemerintahan, apalagi gitu kan. sebuah hubungan yang baik kan dibangun dari kepercayaan. Benar, kunci dari sebuah hubungan adalah Kepercayaan. benar, kepercayaan sebagian dari bukan ya, bukan. Jadi makanya kepercayaan itu harus dijaga baik-baik. Itulah kenapa kita harus profesional, harus objektif, dan ya udah. Jadi intinya gimana kalau misalkan ada barang gratifikasi diterima oleh ASN atau penyelenggara negara, masa harus buka-buka peraturan dulu buat ngecek ini harus terima nggak ya, nggak usah nggak ya, kayak gitu, gimana? Jadi gini deh, intinya deh ya, ini kalau ada akun Twitter namanya @intinya deh, Intinya deh. dia bakalan bikin tweet ini. Ya gimana atau gimana? Jadi kalau misalnya kita dapat paket atau dapat pemberian gitu ya, kita harus menerapkan 3 pertanyaan yang bisa kita tanyakan Pada diri sendiri. pada diri sendiri. Oke. Yang pertama, apakah pemberian ini berkaitan dengan jabatan saya? Kedua, apakah pemberi mempunyai kepentingan terhadap pekerjaan dan keputusan saya? yang ketiga, Kalau saya bukan pejabat atau pegawai di posisi ini, apakah saya akan menerima pemberian ini? wah, Itu dia. 3 Ah. pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri sendiri. Dikit ya sebenarnya. Dikit, 3 doang. Terus Cukup kalau- 3 pertanyaan. Kalau jawabannya iya, Nggak boleh. kalau jawabannya iya tidak, Nggak boleh juga. nggak boleh. Kalau jawabannya iya tidak, Nggak boleh juga. berarti nggak boleh semua. Kalau ada Nggak boleh iyanya semua, ya. nggak boleh. Harus tidak. Oh, harus ada tidak. Harus Tidak. clean and clear gitu. Tidak. Apalagi nggak boleh ragu, nggak boleh gundah. Wah, ternyata panjang juga bahasan kita ya. Padahal Benar banget. awalnya cuma karena hadiah, karena pemberian. Ternyata. Ya, pokoknya satu, tolak pada kesempatan pertama. Nggak usah nunggu kesempatan kedua kayak tangga. Betul. Belum tentu ada kesempatan kedua kalau habis dapat pertama kali langsung kena. Aduh, bahaya. Serem banget. Oke, jadi kita rangkum aja gimana bahasan kita hari ini. Boleh. Jadi kita mau rangkum yang pertama itu adalah pahami aturannya. Apa aja aturannya terkait dengan jenis-jenis gratifikasi dan juga hukuman-hukuman gratifikasi tersebut. Yang kedua, kita harus paham kalau misalkan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan, itu kita harus tolak lah ya. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba udah nolak tapi masih maksa dan tiba-tiba ada di meja kita harus laporkan gitu. Laporkan ke unit pengendalian gratifikasi atau Atau ke KPK juga bisa. Atau ke KPK juga bisa gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan teman-teman udah pada paham itu kita ya Udah kan ya, udah panas nih. panas, udah lama juga ya. Oke, kita Semoga hari ini, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat buat sahabat inspektorat di sana. tuh semakin paham, yang udah paham jadi semakin paham, yang udah tahu jadi semakin tahu. Tema kita hari ini Tema kita hari ini Blackpink in your area, tapi jangan sampai ada gratifikasi in your area. Oke, Sampai sekian jumpa. hari ini. Sampai jumpa di Ngorbit Ngorbit berikutnya. berikutnya.